Kasih kesempatan, Pak. Tidak ditahan, Pak. Kasih kesempatan. Nah, Buka kaca, Pak. Buka kaca, Pak. Buka, buka. apa? Buka. 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 Jaga. Hmm. Apa sih? Orang mau dakwah kok gitu, begitu ya? Jahalangan begitu. Beda tak coba? Jaga, Pak. Kasih kesempatan. Hmm. Oh parah emang. Kasih kesempatan. Hmm. Kasih kesempatan. Apa? Besok kami akan kembali. Ustadz Abdul Somad di Kabupaten Kutai Negara diwarnai aksi penolakan dari sejumlah orang dalam video tersebut. Personel kepolisian melakukan pengamanan iring-iringan berdasarkan omongan sempat terjadi kedatangan saat jumlah masa mengadang laju kendaraan atau rombongan. Oh, oke. Pantas atuh gimana? Pantas atuh. Pantas atuh. Udah bukannya dulu juga pernah kejadian ditolak ya? Kan ditolak lagi, cuma nggak sekeras yang kayak dulu ya. Dulu gila. Oke. Tidak ditahan, Pak. Kasih kesempatan. Yaitu adalah video penolakan dari masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, secara khusus tepatnya di Kutai Barat, yang menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad. Sebetulnya kalau kita mendengar dari setiap narasi yang disampaikan oleh massa yang menolak kedatangan UAS, mereka mengatakan bahwa mereka nggak menolak Islam, tetapi mereka menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad. Tentu ini pasti ada kaitannya dengan pernyataannya sebelumnya beberapa tahun lalu. Kenapa? Terkait dengan menghina Kristenan dengan mengatakan ada jin kafir di balik salib itu. Dan kalau seandainya yang Ustadz itu Abdul lagi Somad meminta maaf pada waktu itu, saya sangat yakin kejadiannya tidak akan seperti ini. Penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad ini bukan hanya terjadi di beberapa tempat, tapi banyak sekali tempat. Harusnya ini perlu dievaluasi. Oh gitu. Ya kalau gitu kan ya salah dia sendiri. Kenapa tidak berubah, tidak introspeksi diri? Coba kalau introspeksi diri, gak akan ditolak kayak gini. Dan kalaupun dia minta maaf juga minta maafnya kayak nggak ikhlas itu, minta maafnya kayak setengah-setengah gitu. Aneh emang. Oke, next. Agama Islam. Ini negara Pancasila. Kita tidak menolak agama Muslim di Kutai Barat. Semua kita saudara. Buktikan kapan saya dan kawan-kawan menunjukkan radikalisme agama dan suku. Tidak ada. Selama ini Kutai Barat terbuka untuk seluruh warga. Tetapi kami ketika menyampaikan permohonan untuk menjaga perasaan kami sebagai putra daerah, agar yang bersangkutan tidak perlu hadir di Kutai Barat. Siapa yang mau mendengar? Tidak ada. Kalau ada bapaknya bertanggung jawab punya apa? Hanya punya satu nyawa saja. Sekarang berapa jumlah kita? Apakah harus ribuan menghadapi orang? Sekarang aksi dilakukan. Sekarang per jam 12.14 belum ada pernyataan sikap, belum ada kepastian bagaimana dia akan datang tiba di tempat ini, belum ada yang akan bertanggung jawab otoritas pemerintah dan lain-lain. Ketika kami bertanya di mana, apakah sudah masuk di Kutai Barat atau belum datang, kami tunggu. Jangan sampai kami mencari sendiri. Betul kawan-kawan? Jangan sampai kami mencari sendiri. Kami meminta kepastian, Pak. Oh gitu. Ya mau gimana lagi.
Oke lah. Oke, Guys, ini terakhir. lagi rame, Ustadz Abdul Somad ditolak dan dihadang oleh masyarakat di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kasih kesempatan. Kita harus paham konteksnya dulu ya. Si Somad ini dulu pernah menistakan agama Kristen. Dia bilang di salib itu ada setan dan bunyi setannya haleluya. Ya Ustadz, kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Dipanggilin haleluya. Somad sudah dilaporkan ke polisi oleh umat Kristen di berbagai daerah di Indonesia. Sampai hari ini tidak diproses karena di Indonesia pasal penistaan agama itu hanya berlaku untuk yang menistakan agama Islam. Kalau yang menistakan agama selain Islam, pasalnya tidak berlaku. Kedua, si Somad ini pernah dilarang masuk ke Singapura oleh imigrasi Singapura dan dideportasi balik ke Indonesia begitu dia mendarat di Changi Airport. Ini karena si Somad pernah dalam khotbahnya dia bilang jadi teroris ledakin bom itu matinya syahid masuk surga. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Jangan katakan bom bunuh diri. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Gara-gara ngomong kayak gitu, kena cekal lah dia gak boleh masuk Singapura. Jadi intinya kalau sampai ditolak sama masyarakat kayak gini ya introspeksi lah. Jangan nyalahin masyarakat yang nolaknya. Ente Somad udah bener belum khotbahnya? Iya. Somad. Guys, Aduh. Gara-gara khotbahnya gak bener, jadi ditolak kayak gitu. Ya sudah. Gone. Udah. Mau apa lagi? Udahlah. Udah segitu aja. Videonya agak cepat dan ya sedikit, dan materinya juga sedikit. Apa juga dibahas juga ya gitu-gitu aja akhirnya. Nggak jauh beda seperti yang video kemarin juga kan, yang penolakan itu. Oke, segitu aja. See you. Bye-bye.